Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 6 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami senantiasa menuruti perintah-perintah dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Bacaan Renungan Malam tanggal 6 September 2025. Berjudul Yosua. Ayat Alkitab terdapat dalam Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Setelah kematian Musa, Yosua diangkat sebagai pemimpin Israel untuk memimpin mereka ke tanah perjanjian. Ia sangat memenuhi syarat untuk jabatan penting ini. Ia telah menjadi Perdana Menteri Musa selama sebagian besar waktu bangsa Israel mengembara di padang gurun. Ia telah melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib Allah yang dilakukan oleh Musa dan memahami dengan baik watak bangsa itu. Ia adalah salah satu dari 12 mata-mata yang diutus untuk menyelidiki tanah perjanjian, dan salah satu dari 2 orang yang memberikan laporan jujur tentang kekayaan dan yang mendorong bangsa itu untuk maju dan mendudukinya dengan kekuatan Allah. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Dia akan menyertainya sebagaimana Dia telah menyertai Musa, dan Dia akan menjadikan Kanaan penaklukan yang mudah baginya, asalkan ia setia menaati semua perintahnya. Yosua merasa cemas mengenai pelaksanaan tugasnya untuk memimpin umat memasuki tanah Kanaan. Tetapi jaminan ini menghilangkan rasa takutnya. Dia memerintahkan orang Israel untuk bersiap-siap selama 3 hari perjalanan dan semua prajurit untuk bersiap menghadapi pertempuran. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, "Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Yosua 1 ayat 16-18. Allah menghendaki agar perjalanan orang Israel menyeberangi sungai Yordan menjadi suatu mujizat. Yosua memerintahkan umat untuk menguruskan diri, karena keesokan harinya Tuhan akan melakukan mujizat di antara mereka. Pada waktu yang ditentukan, Ia memerintahkan para imam untuk mengangkat tabut berisi hukum Allah dan membawanya di hadapan
Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua 3 ayat 7. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 4, halaman 156-157. Demikian bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus, setelah kematian Musa, Yosua diangkat sebagai pemimpin untuk memimpin dan membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tentang hal ini, Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, halaman 156, paragraf 2 berkata, setelah kematian Musa, Yosua diangkat sebagai pemimpin Israel untuk memimpin mereka ke tanah perjanjian. Ia sangat memenuhi syarat untuk jabatan penting ini. Ia telah menjadi Perdana Menteri Musa selama sebagian besar waktu bangsa Israel mengembara di padang gurun. Ia telah menyaksikan pekerjaan-pekerjaan ajaib Allah yang dikerjakan oleh Musa dan memahami dengan baik watak bangsa itu. Yosua diangkat oleh Allah menggantikan Musa karena sudah memiliki pengalaman rohani mendampingi Musa selama 40 tahun dan juga karena kesetiaannya kepada pemimpinnya serta mengikuti perintah-perintah Allah. Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, ia adalah salah satu dari 12 mata-mata yang diutus untuk menyelidiki tanah perjanjian dan salah satu dari 2 orang yang memberikan laporan yang jujur tentang kekayaannya dan yang mendorong bangsa itu untuk pergi dan mendudukinya dengan kekuatan Allah. Yosua, seorang yang jujur dalam penugasannya dan teguh terhadap pendiriannya. Namun, sebagai manusia biasa, Yosua memiliki kekhawatiran sebab memikirkan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Hatinya kecut dan tawar. Sebab untuk memasuki tanah perjanjian harus menyeberangi sungai Yordan dan terlebih dahulu mengalahkan juga daerah-daerah yang telah didiami oleh bangsa-bangsa kafir yang kuat secara militer dan kubu atau bentengnya kokoh. Di samping itu menghadapi orang-orang Israel dengan watak yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, jaminan penyertaan dan dorongan sangat diperlukan. Alkitab di dalam ayat inti Yosua 1 ayat 5 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku, maksudnya Allah, akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini memberitahukan kepada Yosua bahwa Allah akan memberikan kemenangan karena Allah menyertai dan memimpinnya. Sebagaimana Musa telah disertai dan dipimpin oleh Allah selama 40 tahun, melewati berbagai rintangan, demikian juga penyertaan dan pimpinan yang sama akan menjadi bagian dari Yosua. Oleh sebab itulah, Yosua harus mengandalkan Tuhan. Lebih lanjut, Alkitab di dalam Yosua 1 ayat 6-8 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Allah menguatkan Yosua dengan mengingatkannya bahwa Ia adalah Allah yang setia kepada janjinya dan akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Tantangan di hadapannya adalah menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan Jericho, Ai, dan juga bangsa-bangsa lainnya, berperang dengan orang Kanaan dan merebutnya. Allah berjanji untuk meneguhkan Yosua, tetapi pilihan untuk kuat dan teguh ada di tangannya. Yosua harus percaya akan jaminan Allah. Di samping penguatan dan peneguhan, Allah juga mengingatkan Yosua bahwa ada syarat-syarat penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia harus berserah kepada Allah, jangan mencari pertolongan dari orang atau Allah lain selain kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, serta menyembahnya sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kedua, perkatakan Taurat atau firman-Nya, renungkan siang dan malam, serta melakukannya. Firman Allah menguatkan iman mereka dalam menghadapi tantangan. Ketiga, jangan kecut dan tawar hati. Percayalah bahwa Allah menyertaimu. Syarat-syarat ini Allah tetapkan sejak awal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Menaati perintah Allah, memberikan kemenangan kepada mereka. Allah yang sama yang memberikan janji dan perintahnya kepada Yosua juga memberikan janji dan perintah kepada kita. Itulah sebabnya di dalam Matius 1 ayat 23 memberikan nama Immanuel kepada Yesus yang artinya Allah beserta kita. Oleh sebab itu, pesan penting bagi Yosua bahwa sedikit saja menyimpang dari menuruti perintahnya, seseorang tidak bisa menduduki tanah perjanjian itu. Dan hal ini terbukti kepada pemimpin sebelumnya, yaitu Musa yang menyimpang daripada perintah Allah. Itulah sebabnya Yosua langsung memberitahukan kepada bangsa Israel perintah Tuhan kepadanya, sebagaimana di dalam Yosua 1 ayat 10 sampai 11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki." Tentang hal ini, dalam renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 258, paragraf 4, berkata, "Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17, bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan. Kisah selanjutnya, akhirnya mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain dan menduduki tanah perjanjian. Di dalam sejarah, Yosua masih hidup sekitar 25 sampai 30 tahun setelah memasuki tanah perjanjian dan meninggal pada usia 110 tahun dalam Yosua 24 ayat 29. Apa rahasia keberhasilan atau kemenangan Yosua? Dalam SDA Bible Commentary, halaman 993, paragraf 6 berkata, "Yosua, panglima Israel, dengan tekun menyelidiki kitab-kitab yang di dalamnya Musa dengan setia mencatat petunjuk yang diberikan oleh Allah, tuntutan, teguran, dan larangannya agar ia tidak bertindak tanpa pertimbangan. Yosua takut mempercayai dorongan hatinya sendiri atau hikmatnya sendiri. Ia memandang segala sesuatu yang berasal dari Kristus yang diselubungi oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari sebagai sesuatu yang cukup penting
untuk dihargai dengan kesucian. Karenanya, Yosua di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15 berkata, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, banyak orang yang ingin penyertaan Tuhan dalam hidup mereka ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Namun, mereka maunya hidup dengan sesuka hatinya, sehingga tidak ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Marilah kita mengikuti teladan Yosua yang takut akan Tuhan. Dalam huruf besar adalah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan beribadah atau menyembah Dia. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah pengalaman Yosua menjadi bagian kami. Bapa telah berjanji untuk menyertai kami dengan mengutus anak-Mu yang tunggal. Biarlah kami menerimanya di dalam hati kami dengan kehadiran Roh-Nya. Roh-Nya yang menuntun hidup kami agar takut akan Bapa dan menuruti perintah-Mu, dan karakter kami menjadi sama dengan karakter-Nya. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.